Halo, apa kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Harga berbagai komoditas pokok di Palembang terus meroket, terutama cabai. Pedagang dan pembeli pun mengeluh. Gubernur Sumatera Selatan meresmikan pabrik pakan ikan untuk mendongkrak produksi ikan di Ogan, Komering Ulu. Polrestabes Palembang menetapkan pemilik sebuah yayasan di Palembang sebagai tersangka penganiayaan terhadap sejumlah penghuni panti asuhan. Informasi pertama untuk Anda, harga berbagai komoditas pokok di Palembang terus meroket, terutama cabai. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini pun dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional 10 Ulu Palembang mulai merangkak naik. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada harga cabai setan, cabai rawit hijau, dan bawang putih. Cabai setan yang semula di harga Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp48.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari harga Rp26.000 per kilogram naik Rp4.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas ini telah dirasakan pedagang sejak 5 hari terakhir. Diduga kenaikan harga ini dipicu mulai berkurangnya pasokan dari pihak distributor ke sejumlah pedagang. Naiknya harga beberapa kebutuhan pokok ini ikut dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Ada juga kenaikan sedikit seperti cabai setan, cabai burung dari 60.000 sekarang sudah capai 70. Cabai rawit yang biasanya 40.000 sekarang jadi 48.000. Ada kenaikan sedikit. Bawang putih sebelumnya 26.000 sekarang sudah mencapai 30. Cuma kalau untuk di bahan pokok, bawang merah yang ada penurunan sedikit. Dari 32 sekarang sudah mencapai 28. Cabai sama bawang kenaikan ya? Dari harga berapa Bu kira-kira? 6.000 bawang putih. 6.000 seperempat ya? Sekarang 8 ya. Oke. Dua kali pajak ya turun. Apalagi nak puasa ini kan. Diperkirakan beberapa harga kebutuhan pokok ini akan kembali mengalami kenaikan hingga bulan Ramadan. Pedagang maupun pembeli berharap pemerintah turun tangan agar harga kebutuhan pokok kembali normal sehingga tidak membebani masyarakat. Didi Ironsa melaporkan dari Kota Palembang. Ketersediaan pakan ikan bagi peternak di Kabupaten Ogan, Komering Ulu dipastikan aman. Pasalnya Pemprov Sumsel telah mendirikan pabrik pakan ikan apung di Desa Sukosari. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peninjauan di pabrik pakan ikan apung yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Belitang, Madang Raya, Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Pabrik ini merupakan salah satu pabrik pakan ikan apung terbesar di Sumatera Selatan. Keberadaan pabrik ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pakan ikan yang sering dihadapi para petani ikan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. Selain dapat menekan biaya produksi hingga sebesar 20%, ketersediaan pakan ikan dipastikan aman. Menurut Gubernur Sumatera Selatan, keberadaan pabrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan para petani di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur dan di Sumatera Selatan. Meresmikan serta peninjauan pabrik pakan ikan. Ini sebuah kreasi baru di mana pemerintah Kabupaten Ogan Timur mencarikan solusi bagi masyarakat khususnya petani ikan atau peternak ikan agar memperkecil biaya produksi. Tadi sudah dilaporkan biaya produksi pangan itu adalah salah satu pakan ikan itu salah satu komponen terbesar di atas 60% dalam produksi ikan. Selain meninjau pabrik pakan ikan, Gubernur Sumatera Selatan juga meresmikan 6 proyek infrastruktur di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur
Infrastruktur tersebut meliputi jalan dan infrastruktur penunjang di sektor pertanian. 6 proyek infrastruktur yang diresmikan Gubernur kali ini semuanya didanai melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022 sebesar lebih dari 359 miliar rupiah. Pembangunan ke-6 infrastruktur ini dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas warga khususnya di sektor pertanian, perkebunan dan industri kreatif di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kita beralih ke informasi lainnya, tingginya animo masyarakat melakukan vaksinasi membuat stok vaksin COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu menipis. Bahkan di beberapa puskesmas, stok vaksin COVID-19 telah habis. Persediaan vaksin dosis ketiga atau booster di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini mulai menipis. Bahkan di beberapa puskesmas, stok untuk vaksin booster telah habis. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa menunda untuk dilakukan penyuntikan vaksinasi booster. Menipisnya stok vaksin booster di beberapa puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak lepas dari tingginya animo masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir dengan menipisnya stok vaksinasi ini. Sebab Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu akan mengajukan permintaan tambahan vaksin booster kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3.000 dosis. Ada beberapa puskesmas yang stok vaksinnya sudah tidak ada lagi dan ada beberapa puskesmas yang masih ada tetapi sangat menipis sekali. Saat ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oku sedang membuat surat ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang akan kami kirimkan perihal permintaan vaksin COVID-19 sebanyak 3.000 dosis. Berdasar data Dinas Kesehatan Oku, total cakupan vaksinasi pertama di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 82,8% atau sebanyak 215.952 jiwa. Sedangkan untuk vaksinasi tahap kedua mencapai 69,43% atau 182.988 jiwa. Sementara untuk vaksinasi ketiga atau booster ditargetkan mencapai 70%. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Audisi Kori Cilik Indonesia Season 2 yang digelar SCTV berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang. 8 kori terbaik dipilih untuk mewakili kori Sumatera Selatan di ajang nasional. Pencarian bakat tilawah Al-Quran pada program audisi Kori Cilik Indonesia Season 2 yang digelar di Auditorium Graha Praja Pemprov Sumatera Selatan hari Minggu lalu berlangsung dengan meriah dan spektakuler. Sebanyak 71 peserta yang mengikuti audisi Kori Cilik berlomba untuk mendapatkan tiket babak penyisian dan akan berlaga lagi secara online pada tanggal 12 Maret 2022. Mauludin Anwar selaku Kepala Spesial Program dan Current Affair SCTV mengatakan ia senang menggelar audisi Kori Cilik di Palembang yang pesertanya sangat antusias. Dari puluhan peserta yang mengikuti penyisian audisi Kori Cilik ini akan diambil 8 orang pemenang. 4 pemenang putra dan 4 pemenang putri. Selanjutnya mereka akan berlaga lagi secara online pada tanggal 12 Maret 2023 mendatang. Saya sangat senang sekali hari ini berlangsung audisi Kori Cilik Indonesia Season 2 di Kota Palembang. Ini kota pertama dari 3 kota yang akan kita gelar, yang kedua di Pontianak, yang ketiga di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nah, lihat antusiasme dari peserta luar biasa. Artinya saya sangat optimistis di dua kota lainnya juga akan sama seperti ini. Setelah memberikan penilaian kepada peserta satu persatu, tim juri menentukan 8 pemenang Kori dan Kori A terbaik. Untuk Kori Cilik Putra dimenangkan oleh Muhammad Kadapi, juara pertama, M. Alif Fakri, kedua, Azurikoh Asyatir, ketiga, dan M. Arkan Zakarsi. Untuk pemenang putri, Diner Tri Rarasati, juara pertama, Sabila Raudatul Janah kedua, Inayah Rizki Fakiroh ketiga, dan Esti Atika keempat. Arkan Zarkasi, pemenang audisi Kori Cilik menyatakan sering mengikuti lomba dan menjadi juara.
Ia belajar mengaji sejak sekolah TK dan ingin menjadi qori untuk memuliakan kedua orang tuanya. Oke. Dari kapan kamu belajar ngaji? TK. Oh, mau cita-cita. Gendong ayah di masuk surga. Belajar ngaji tilawahnya dari kelas 2 SD. Kenapa? Apa yang bikin kamu pengen belajar mengaji? Karena termotivasi sama Korea yang udah nasional, internasional itu pengen belajar. Ada yang menarik perhatian dalam audisi Qori Cilik Indonesia di Palembang kali ini. Dari 8 pemenang terdapat 2 anak bersaudara yaitu Sabila Raudatul Jannah dan Zurikoh Asyatir. Mereka mengaku senang dan kaget saat namanya disebut menjadi pemenang. Keduanya belajar tilawah dengan guru, sedangkan tartil dilatih oleh ayah mereka. Kakak sama adik masuk ke babak penyisian, coba ceritain ke Kakak Uli. Rasa sangat senang sama kaget pas udah dibacain tadi. Terus kamu kalau udah berdua kayak gini ngerasa tersaing gak nih? Aduh, jangan-jangan nanti kalau ada yang menang aku nanti nggak lulus gimana? Nah itu Udah biasa. udah biasa dua-duanya masuk gitu. Terus keseringannya siapa yang menang? Coba ceritain ke aku. Berdua. Program audisi Qori Cilik Indonesia Season 2 ini akan digelar di 2 kota berikutnya, yaitu Pontianak dan Mataram. 05 dan ST Yanur Ikram melaporkan dari Palembang. 14. Oke. Peserta Al-Qur'an